Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Di pertemuan kita yang keempat kali ini, kita akan membahas mengenai data preparation. Sebenarnya materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan 1, 2, dan 3 yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mata kuliah pengantar sains data. Nah, untuk di data preparation ini, ada hal-hal yang sangat penting nanti ya, ada hal-hal yang sangat penting karena menurut beberapa pakar gitu ya, dan ini juga yang selama ini kita alami, data preparation ini memegang peranan yang sangat penting, bahkan dalam beberapa kasus melebihi pentingnya kita melakukan data modeling. Jadi kita perlu pelajari ini secara lebih detail gitu ya. Oke, nah tujuan pembelajaran dari pertemuan yang keempat ini adalah kita ingin mempelajari mengenai data preparation. Di dalam data preparation ini ada mencakup mengenai data preprocessing, kemudian juga manipulation, dan juga data cleaning. Sebenarnya ada banyak untuk data preparation ini ada banyak sekali, tapi untuk di pertemuan kali ini kita akan membatasi pada 3 hal ini saja. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa memperoleh kompetensi mulai dari memahami apa itu data preparation dalam data science, kemudian contoh-contoh kondisi data yang ada di sekitar kita gitu ya. Terus kemudian bagaimana caranya kita melakukan validasi data, kemudian kalau datanya sudah kita terima, kita melakukan cleaningnya seperti apa gitu ya. Lalu kalau ada missing value gitu, karena biasanya data yang kita peroleh tidak selalu seluruhnya itu lengkap. Jadi ada beberapa missing value yang sering muncul. Nah, missing value tersebut bagaimana nih kita mengidentifikasinya, menentukan bagaimana cara menanganinya gitu ya. Kemudian juga outlier gitu ya. Sebagian sudah saya singgung di pertemuan kemarin. Nah, kita akan identifikasi lebih lanjut bagaimana kita mendeteksi adanya outlier. Kemudian menanganinya bagaimana gitu ya. Ini adalah kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan berikan pendahuluan dulu mengenai data preparation, lalu contoh kondisi data, kemudian kita akan masuk ke validasi data, ya. Lalu terakhir adalah kita melakukan data cleaning, ya. Ini merupakan tahap data preparation. Oke, apa itu data preparation? Kalau kita melihat di pertemuan yang pertama, saya sudah menyinggung mengenai cross industrial standard process for data mining atau CRISP-DM gitu ya. Di dalam CRISP-DM ini merupakan life cycle atau proses hidup siklus dari proses-proses yang ada di dalam data mining maupun data science. Yang kita mulai dari memahami kebutuhan dari bisnis atau organisasi atau entitas yang mana itu kita seperti mengidentifikasi problem apa yang sebenarnya perlu kita solve gitu ya. Kemudian kita melakukan data understanding, memahami data apa yang tersedia, apakah data yang tersedia ini relevan atau tidak, gitu ya. Kemudian kualitasnya bagaimana. Ya, lalu dari data yang ada ini, siapa yang sebenarnya memahami tentang data tersebut? Jangan lupa bahwa di sini kita belajar mengenai data science. Jadi everything regarding the data itu yang sangat penting. Jadi kita menempatkan data itu di atas segalanya, bahkan di atas modelnya sendiri. Ya, kalau mungkin ini menjadi persepsi yang berbeda di antara teman-teman gitu ya, bahwa model itu adalah sesuatu yang paling penting. Nah, sebenarnya kembali lagi bahwa datanya yang lebih penting gitu ya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi dari data understanding tadi, kita akan melakukan data preparation gitu ya. Data preparation, menyiapkan data sebelum kita lakukan pemodelan gitu ya. Model apa yang paling tepat untuk memahami fenomena pada data ini sehingga kita bisa menjawab pertanyaan atau problem gitu ya, memecahkan problem pada business understanding tadi. Jadi kebutuhan di awal gitu ya. Nah, data preparation ini akan berbeda-beda ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Ya, tergantung dengan kebutuhan kita, tergantung dengan business understanding, ya, tergantung juga dengan modelingnya nanti apa yang diperlukan. Ya. Ini adalah bidang yang sangat dinamis sekali data preparation ini, dan keep in mind bahwa data preparation ini
kalau kita perlakukan berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Kapan data preparation tertentu menghasilkan hasil yang tertentu gitu ya. Nah, dari modeling tadi kita akan mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi apakah sudah betul model yang sudah kita buat gitu ya menjawab permasalahan atau tidak gitu ya. Jika sudah menjawab permasalahan dan sudah sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita bisa lakukan deploy. Ya, artinya kita akan menggunakan model tersebut selalu. Gitu ya. Artinya deployment ini kita sudah melakukan otomatisasi. Ya, tidak lagi melakukan proses secara manual lagi ya. Jadi sudah melakukan otomatisasi, sudah kita deploy. Lalu bagaimana jika misalnya model tersebut masih kurang memuaskan? Ya, maka kita akan mengembalikan lagi ke identifikasi dari awal. Ya. Bagian mana yang masih salah? Gitu ya. Bagian mana dari kebutuhan bisnis maupun problemnya yang masih terlewat? Gitu ya. Kemudian kita mulai lagi dari data yang tersedia, data preparation, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kenapa diperlukan adanya data pre-processing? Nah, satu hal ini yang sebenarnya ini sangat penting ya, sangat penting. Bahwa sebenarnya data di sekitar kita itu mostly itu noisy dan inconsistent ya, banyak sekali. Jadi idealnya memang datanya itu sudah clean idealnya, tapi di dunia nyata tidak seperti itu sayangnya. Jadi banyak noise yang termasuk di dalam data, kemudian banyak juga inkonsistensi gitu ya, banyak inkonsistensi. Lalu dalam beberapa kasus datanya nggak lengkap, ada variabel-variabel yang tidak muncul gitu ya, atau misalnya atribut-atribut tertentu saja yang tidak muncul. Misalnya kita memiliki sebuah data dari hasil survei, misalnya dari hasil survei. Nah, di hasil survei tersebut, misalnya survei terhadap 1 juta penduduk, gitu ya, 1 juta penduduk. Di 1 juta penduduk tadi, ya, ternyata ada sekitar 300 orang yang tidak mengisi, karena satu dan lain hal, tidak mengisi usia, gitu ya. Padahal usia ini penting, gitu ya, tidak mengisi usia. Nah, apakah kita akan membuang ke 3.000 data responden tadi karena dianggap tidak lengkap? Ataukah kita akan mencoba melakukan mekanisme tertentu untuk melakukan estimasi dari data yang tidak tersedia tadi? Nah, ini adalah bagian dari data preparation. Jadi bisa jadi karena data yang tidak lengkap atau kurangnya variabel yang sebenarnya sangat amat penting gitu ya untuk kita analisis berikutnya. Nah, kemudian juga analisis pada data yang tidak kita lakukan pre-processing, seringkali itu kualitasnya sangat berbeda. Saya mau memberikan contoh. Ini contoh real. Dalam sebuah hackathon, gitu ya, Ini contoh real. Data apa adanya, kita lakukan proses modeling. Ya, katakan proses modeling. Kemudian kita membuat model klasifikasi, ya, model klasifikasi. Hasil yang kita peroleh itu akurasinya hanya di atas sekitar 50% atau kurang dari 60%, ya. Setelah kita lakukan data pre-processing yang tepat, ya, akurasi langsung naik ke atas 80%. Luar biasa, ya. Modelnya sama, datanya sama. Tapi dengan melakukan data pre-processing yang tepat, kita memperoleh performa yang jauh lebih besar, gitu ya. Nah, ini perlu dipahami. Lalu data ini juga perlu disesuaikan dengan metode sains data apa yang kita gunakan, ya. Kemudian software apa yang kita gunakan. Nah, kebetulan kita di sini fokus untuk menggunakan R. Nah, jadi memudahkan sekali karena library di R ini tersedia sangat banyak, kita bisa akan menggunakannya untuk data preprocessing. Masih ada yang kurang, kita bisa membuat library kita sendiri. Oke. Nah, apa sih tahapannya sebenarnya dari data preparation ini, ya? Di data preparation ini sebenarnya ada banyak hal yang tercakup di dalamnya, mulai dari data cleaning gitu ya, kalau ada noise di dalamnya, kita buang noise-nya dulu gitu ya. Kalau ada outlier yang
kebetulan tidak kita inginkan outlier-nya, kemudian misalnya outlier-nya kita buang gitu ya. Kemudian kita lakukan data integration gitu ya, kita lakukan data transformation, kita lakukan data reduction gitu ya. Nah, ini tahapannya adalah intinya kita mengorganize data supaya nanti siap untuk kita lakukan model. Contoh untuk data integration. Data integration ini misalnya begini. Kita memiliki tadi ya data dari survei di 10 juta penduduk. Nah, ada penduduk yang bernama Pak Slamet misalnya ya, Pak Slamet. Ada berapa yang namanya Pak Slamet misalnya? Yang namanya Pak Slamet ternyata jumlahnya ada 400. Gitu ya. Namanya Pak Slamet, jumlahnya ada 400. Nah, bagaimana kita membuat sebuah identitas untuk masing-masing responden, dari survei tersebut. Kalau kita hanya menggunakan nama saja, ya, kalau kita menggunakan nama saja, maka Pak Slamet sebanyak 400 orang ini itu akan dianggap sebagai satu entitas saja, ya, karena identitasnya adalah nama. Tapi kalau misalnya kita melakukan data integration dengan mengecek pada data yang lain, mengidentifikasi ini Pak Slamet yang mana? Ya, misalnya kita mengecek dari data tempat dan tanggal lahirnya, gitu ya, tempat dan tanggal lahir. Kemudian kita bisa memperoleh nama-nama Pak Slamet yang betul-betul unik. Ternyata setelah kita identifikasi nama, kemudian tempat dan tanggal lahir, masih ada sekitar 20 orang Pak Slamet yang kebetulan namanya sama, tempat tanggal lahirnya sama gitu ya. Nah, ini surprising. Nah, kemudian kita misalnya menggunakan identitas lain ya, Misalnya identitasnya adalah ibu kandung gitu ya, nama ibu kandung. Nah, akhirnya seluruh responden sebanyak 10 juta penduduk tadi sudah memperoleh identitas yang unik. Ya, jadi data integration ini kita mengkombinasikan dari data yang kita miliki dengan data pelengkap yang lain supaya data kita itu semuanya benar-benar unik. Ya, benar-benar unik dan bisa kita gunakan. Artinya satu responden dengan responden yang lain betul-betul dianggap sebagai entitas yang berbeda. Ya. Kemudian data transformation. Data transformation ini sering kita gunakan ketika range data yang kita miliki itu sangat jauh berbeda. Misalnya kalau di sini kita punya contoh ya. Dari range kita punya data -2, kemudian ada 32, kemudian ada 100, 59, 48 dan seterusnya. Nah, kita ingin bahwa kita tidak melakukan penghitungan pada data-data yang nilainya besar. Kalau kita melakukan perkalian, misalnya melakukan perkalian dengan formula tertentu, gitu ya, data dengan angka yang besar seperti ini itu inefisien. Nah, kita melakukan transformasi. Melakukan transformasinya misalnya dengan apa? Ada banyak sekali. Kita bisa melakukan transformasi untuk menormalisasi data, gitu ya. Bisa juga kita melakukan transformasi untuk menjaga antara range data dari yang terkecil sampai yang terbesar itu konsisten. Ya, ini juga bisa kita lakukan. Jadi transformasi ini ada banyak. Nanti kita akan pelajari lebih detail di mata kuliah berikutnya ya, bagaimana kita melakukan transformasi data. Misalnya dengan melakukan normalisasi, baik itu dengan Z-score gitu ya, ataupun misalnya dengan kita melakukan transformasi, misalnya dengan power transformation, misalnya dengan Box-Cox, dengan Yeo-Johnson, dengan log transformation gitu ya, dan seterusnya. Kok ini kasus nyata teman-teman semua, kasus nyata di mana data transformation ini seolah-olah hanya merubah dari satu nilai ke nilai yang lain, tapi dalam banyak kasus ini betul-betul merubah performance dari model yang kita hasilkan. Dalam banyak kasus di mana kita melakukan hackathon gitu ya, melakukan klasifikasi pada data. Hasil yang kita peroleh gitu ya, awalnya sangat rendah, setelah kita lakukan transformasi dengan tepat,
ya, kita lakukan transformasi dengan tepat untuk data tersebut, ya, hasilnya bisa jauh lebih baik, gitu ya, jauh lebih baik. Nah, ini adalah kisah nyata yang sering kita alami dalam sehari-hari. Nanti teman-teman kalau misalnya tertarik, kita bisa discuss lebih lanjut ya. Kapan data transformation ini kita gunakan gitu ya. Ini dalam banyak kasus, misalnya dalam beberapa kompetisi gitu ya, dalam beberapa hackathon, banyak sekali peserta yang lupa melakukan data transformation ini. Ya, mereka fokus pada model, padahal data transformation ini memegang peranan yang sangat amat penting. Kemudian ada data reduction. Nah, di data reduction ini kita melakukan pengurangan baik dimensi maupun kompleksitas dari data. Misalnya gini, kita memiliki variabel sebanyak 126 gitu ya, misalnya ya. Ini ada atribut 1 sampai atribut 126. Kita memiliki variabel 126. Nah, dari ke 126 variabel ini belum tentu semuanya relevan dengan apa yang kita butuhkan. Oke, 126. Nah, kita akan melakukan data reduction, mengurangi jumlah variabelnya misalnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengurangan jumlah variabel adalah dengan kita mengidentifikasi variabel-variabel mana yang kita sudah identifikasi lebih importance, gitu ya, lebih important, bukan significant, important, lebih importance. Kemudian itu yang kita gunakan untuk model selanjutnya. Artinya variabel kita lebih sedikit, tapi tetap relevan dengan model yang akan kita buat, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita harus melakukan data reduction? Dalam banyak kasus di dalam data science ini, yang kita hadapi bukan data berukuran kecil, tapi seringkali adalah merupakan big data, data yang berukuran sangat besar. Sehingga dengan melakukan data reduction ini, kita mengurangi kebutuhan komputasi yang luar biasa besar. Ya, nanti akan sangat terasa, teman-teman akan merasakan sekali bagaimana dengan data reduction ini kita bisa mempercepat proses komputasi dan sambil mempertahankan hasil yang tetap optimal. Ya, ada banyak sekali metode di dalam data reduction. Kita bisa melakukan dengan prinsipal komponen analisis, gitu ya. Kita bisa melakukan dengan linear discriminant analisis, gitu ya. Kita bisa melakukan kombinasi yang lainnya. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah insight yang selama ini kita ketahui. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang data scientist most of the time ya, dalam keseharian, ya apa yang dia lakukan pada saat menangani data. Nah, ini adalah hasil survei dari Forbes bahwa mayoritas kita sebenarnya itu lebih banyak melakukan cleaning sama organizing data. Ini betul sekali. Ini betul sekali bahwa 60%-nya mungkin debatable, ya 60%-nya mungkin case by case, artinya per kasus berbeda-beda. Tapi proporsinya yang besar ini memang menjadi fokus dari kita. Jadi data yang ada itu tidak selalu siap untuk kita gunakan. Makanya cleaning, organizing yang merupakan bagian dari data preparation ini memegang peranan yang sangat penting dan seringkali justru menjadi bagian yang paling utama yang kita lakukan. Begitu datanya sudah ready, dengan menggunakan model apa saja, mungkin bahkan model yang sederhana sekalipun, seringkali kita sudah memperoleh hasil yang bagus. Nah, ini yang seringkali teman-teman mahasiswa seringkali lupakan. Ya, di STS tuh seringkali nih mahasiswa fokus pada membuat model yang sangat sangat kompleks gitu ya, dan model yang sangat advance, tapi lupa untuk melakukan data preparation yang tepat. Padahal dengan melakukan data preparation yang tepat, teman-teman akan bisa lebih memahami ya bagaimana kondisi datanya, dan sesungguhnya dengan kita menggunakan model yang sederhana sekalipun, selama data yang kita sudah lakukan data preparation yang tepat, kita sudah akan memperoleh hasil yang cukup sufficient, cukup memuaskan gitu ya, tanpa harus menggunakan model yang complicated. Oke. Nah, sayangnya nih ya, 60% waktu kita gunakan untuk data preparation. Tapi itu juga bagian yang sebenarnya tidak menyenangkan gitu ya. Less enjoyable part ya. 57% less enjoyable part. Ini hasil surveinya adalah ya ini data preparation, itu cleaning sama organizing data. Ini betul sekali karena
banyak hal yang kemudian challenging sekali kita lakukan di sini. Nah, nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit apa yang akan kita lakukan di data preparation. Oke, di sini saya jelaskan bahwa data preprocessing sendiri ya yang merupakan bagian dari data preparation ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus semuanya dilakukan, tapi kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Data integration, yaitu menggabungkan data yang saat ini dari beberapa sumber menjadi satu data yang konsisten, ya, satu data yang konsisten. Kalau datanya sumbernya tadi ada banyak, kemudian menyebabkan data kita itu inkonsisten, artinya antara satu responden dengan responden yang lain atau satu data dengan data yang lain itu ternyata tidak unik, gitu ya. Maka dengan melakukan data integration kita akan memperoleh satu data keseluruhannya yang sudah integrated, yang sudah konsisten. Kemudian kita juga bisa melakukan data cleaning. Di data cleaning apa yang kita identifikasi? Yang kita identifikasi ini adalah adanya missing data, gitu ya. Kemudian adanya noisy data, kemudian ada outliers, gitu ya. Nah, missing data nanti kita akan pelajari. Kemudian noisy data ini ada banyak mekanisme yang bisa kita gunakan untuk membuang noise tadi, ya, untuk membuang noise. Kemudian ada outlier, apa yang perlu kita lakukan, kita bisa mengeliminasinya maupun kita melakukan imputasi, ya, atau mengganti dari data yang ada outliernya tadi. Kemudian data reduction tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini ada tahapannya. Nah, kondisi data saat ini ada banyak yang ini yang mungkin nantinya akan teman-teman hadapi ya pada saat memperoleh data. Yang pertama adalah data imbalance. Nah, data imbalance ini adalah kumpulan data dengan proporsi kelas yang tidak seimbang. Contohnya kita sekarang ada di masa pandemi COVID-19 ya. Di pandemi COVID-19 ini di seluruh Indonesia gitu ya. Berapa sih proporsi orang yang sehat dan orang yang sakit? Tentu saja lebih banyak orang yang sehat. Sudah terlihat ini sebuah data imbalance. Kemudian misalnya di bidang ekonomi gitu ya. Penduduk yang miskin dan yang tidak miskin. Tentu saja lebih banyak yang tidak miskin. Ya. Ini datanya imbalance. Nah, imbalance ini hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita salah memilih model, akan memperoleh hasil yang luar biasa di luar dari harapan kita. Ya, saya akan beri contoh. Kita memiliki data seperti ini nih. Ya, kita memiliki data seperti ini. Yang proporsinya paling banyak ini kita sebut sebagai majority class. Yang proporsinya lebih sedikit kita sebut sebagai minority class. Ya. Cara kita menanganinya bagaimana nih? Kalau data imbalance, ya, data imbalance. Ada beberapa teknik. Ya. Tidak ada yang sempurna, tapi ada beberapa teknik. Yang pertama adalah kita melakukan undersampling. Dengan undersampling sini, data yang proporsinya lebih besar, ya, yang majority class, kita akan lakukan sampel. Oke, kita akan lakukan sampel sehingga sekarang proporsinya antara yang majority class dengan yang minority class sudah sama. Jadi dua kelas ini sudah sama. Misalnya, ini adalah yang warna kuning, ini adalah penduduk yang terkena COVID-19, yang warna biru ini adalah penduduk yang sehat. Ya, karena penduduk yang sehat ini jumlahnya mayoritas, kita lakukan sampel saja. Kita lakukan sampel sehingga di dalam responden kita gitu ya, di total sampel yang kita miliki sekarang proporsinya sama atau mirip, ya, tidak harus sama, mirip. Ini namanya undersampling. Kemudian oversampling. Di oversampling ini kita melakukan replikasi dari minority class sehingga proporsi antara kedua kelas tadi itu relatif sama atau mirip, gitu ya. Ini dua teknik yang bisa kita gunakan. Tentu saja ini nanti ada banyak konsekuensinya dan teknik ini paling sederhana. Ada beberapa teknik yang lain yang
merupakan kombinasi dari undersampling dan oversampling. Oke, kemudian berikutnya adalah kita juga sering dihadapkan pada data yang ternyata tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu apa contohnya? Kalau selama ini kita terbiasa dengan data yang bisa ditampilkan dalam baris dan kolom, gitu ya, dalam bentuk tabel, terus kemudian isinya itu hanya angka, terus kemudian string, gitu ya. Nah, kita juga biasa dihadapkan pada data-data yang unstructured, artinya tidak bisa kita tampilkan dalam baris dan kolom. Contohnya adalah gambar, kemudian audio, video, citra satelit, gitu ya. Terus kemudian hasil scraping dari website, gitu ya, email dan seterusnya, dokumen dan seterusnya. Nah, data-data yang unstructured ini challenging sekali dan ini yang perlu kita lakukan data preprocessing. Ya, misalnya kita lakukan konversi, kita lakukan transformasi, serta kita lakukan coding. Ya. Nah, contohnya apa sih yang data unstructured? Ya, misalnya dokumen, gitu ya. Kemudian emails, data dari sosial media, kemudian data dari citra satelit, kemudian dari web page, gitu ya. Kemudian gambar, kemudian audio, kemudian video, gitu ya. Ini adalah data-data yang unstructured. Bukan berarti bahwa data-data ini tidak bisa diolah. Tentu saja sangat bisa diolah. Yang menjadi concern adalah bagaimana kita mengubahnya, mentransformasikannya menjadi data yang lebih terstruktur sehingga bisa kita analisis lebih lanjut. Jangan salah bahwa data dari email, data dari sosial media, kemudian data gambar, data video ini bisa kita konversi menjadi tabel juga, gitu ya. Nah, ada data yang berupa kalimat, gitu ya, misalnya data dari Twitter, gitu ya. Misalnya gini, misalnya bagaimana pendapat opini seseorang, gitu ya, dan masyarakat secara umum mengenai sebuah layanan, ya, sebuah layanan. Ada yang positif, ada yang negatif, dan seterusnya. Ini adalah data, bagian dari data teks. Ini bagian dari data unstructured yang selama ini kita hadapi. Data video, kita sumbernya dari mana? Data video sumbernya dari misalnya dari YouTube, kemudian dari CCTV, gitu ya. Terus kemudian data image. Data image ini sumbernya banyak sekali, dari kamera, kemudian image recognition, kemudian dari citra satelit, ya, kemudian data voice. Data voice ini dari sensor, banyak sekali. Data graph atau network ini sering kita peroleh dari data berupa jaringan infrastruktur, kemudian juga dari social network. Ya. Ini banyak data-data yang tidak terstruktur yang teman-teman harus mulai memahami bahwa data-data ini makin lama makin banyak di sekitar kita, ya. Kalau tidak kita melakukan data preprocessing, maka mustahil kita bisa menganalisis data ini langsung apa adanya dengan metode-metode analisis yang selama ini kita ketahui. Oke. Berikutnya kita akan masuk mengenai validasi data, ya. Ini adalah salah satu tahapan di dalam data preprocessing. Di validasi data ini prinsip utamanya adalah kita mengkonfirmasi apakah data yang kita miliki tadi itu sudah memiliki asumsi tidak, memenuhi asumsi atau tidak dari domain knowledge yang kita miliki. Misalnya begini, misalnya kita sedang meneliti, gitu ya, sedang meneliti faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menderita penyakit malaria, gitu ya. Kita melihat dari variabel suhunya, kemudian tinggi badan, berat badan, terus kemudian dari tekanan darah, gitu ya. Misalnya kita mengetahui bahwa di tekanan darah itu kita kan punya sistol sama diastol, gitu ya. Nah, itu ada yang isiannya 0, kemudian ada yang isiannya 500, gitu ya. Nah, kalau kita tidak melakukan validasi data, maka kita akan memasukkan data ini apa adanya. Tapi karena kita sudah memiliki domain knowledge bahwa range tekanan darah, gitu ya, tekanan darah ini ada range tertentu menurut standar ilmu kesehatan, maka kita akan mengaplikasikan ini pada data tekanan darah tadi, sehingga kita bisa tahu data-data mana yang merupakan noise, kemudian data-data mana yang perlu kita konfirmasi lebih lanjut. Artinya
kita tidak langsung menggunakan data ini apa adanya. Ini adalah tahapan validasi data. Menurut survei dari Lembaga Statistik Uni Eropa gitu ya, ada 10-30% dari total statistical workload ini merupakan bagian dari validasi data, ya. Karena kita mengkonfirmasi dulu apakah data yang kita peroleh ini valid atau tidak. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membandingkan dengan nilai konstanta yang sudah kita miliki atau dari domain yang tertentu sudah kita peroleh. Makanya di sini pemahaman mengenai data tadi itu merupakan hal yang sangat penting sebelum teman-teman melakukan pengolahan gitu ya. Kalau langsung dia lakukan pengolahan gitu ya, begitu dapat hasilnya nggak tahu nih kenapa kok akurasinya segini gitu ya, akurasinya terlalu rendah itu kenapa nih? Atau misalnya sudah dicoba beberapa model nih Pak gitu ya, saya udah coba model A, B, C sampai Z gitu ya, akurasinya nggak jauh-jauh dari 50% gitu ya, padahal kelasnya hanya ada 2 nih. Kita mau memprediksi apakah seseorang itu memilih suatu layanan atau tidak gitu ya, memilih atau tidak berarti hanya ada 2 kelas gitu ya. Nah, data yang masuk itu tidak kita lakukan validasi, tidak kita lakukan transformasi dan preprocessing ya. Model yang kita gunakan itu hanya bisa memprediksi akurasinya sekitar 51%. 51%. Saya akan bilang, Mas nggak usah bikin model kalau gitu. Ngitung kancing aja, ya, ngitung kancing atau lempar koin, akurasinya udah 50%, nggak usah capek-capek bikin model, ya kan? Nah, artinya berarti ada yang salah nih, bukan salah di modelnya saja, tapi datanya memang tidak clean, ya. Nah, ini hal yang banyak teman-teman terjebak di sini. Oke. Lalu gimana kita melakukan validasi tadi di dunia nyata? Biasanya kita membuat yang dinamakan sebagai rule validasi. Misalnya nih, yang kita gunakan pada sebuah data survei. Contohnya misalnya, kalau responden mengatakan dia memiliki penghasilan dari kegiatan lain, oke, maka untuk konsistensinya kolom kegiatan lainnya harus diisi, gitu ya. Karena tadi disebutkan bahwa dia memiliki penghasilan dari kegiatan lain. Misalnya lagi orang yang usianya di bawah 15 tahun gitu ya. Harusnya gitu ya, kalau kita menggunakan konsep dan definisi tertentu misalnya dari domain tenaga kerja ya, kita akan melakukan validasi bahwa orang yang berusia di bawah 15 tahun, oke, ini tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi atau misalnya dia hanya menjadi pekerja di keluarga yang tidak dibayar misalnya. Tapi tidak boleh kita hitung untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Terus misalnya kode wilayah di Indonesia misalnya ada provinsi itu mulai dari 11 untuk Aceh, 12 Sumatera Utara, 13 Sumatera Barat sampai 94 itu ada di Papua. Nah, ada yang mengisi kode wilayahnya ya, kode wilayahnya itu adalah 96. Maka ini invalid gitu ya. Tidak ada kode provinsi 96. Nah, ini adalah contoh salah satu validation rule. Kemudian yang lain misalnya pasangan suami istri, kita meminta untuk mengisi tahun perkawinan ya. Harusnya isiannya sama nih. Betul nggak? Harusnya isiannya sama nih, yang pengakuan dari suaminya dan pengakuan dari istrinya gitu ya. Jadi ini harusnya sama. Nah, ini contoh-contoh validation rule yang bisa kita gunakan. Nah, berapa banyak sih sebenarnya validation rule yang perlu kita buat? Ini tergantung dari semakin lengkap itu semakin baik. Artinya kita betul-betul memahami kondisi dari data kita dan kita bisa benar-benar memastikan bahwa data kita itu clean, gitu ya. Tapi yang perlu dipahami bahwa karena satu variabel ini dapat muncul dalam beberapa aturan atau rule validasi, ya. Rule validasi satu dengan yang lainnya itu seringkali saling berhubungan dan kemudian saling kontradiksi atau bahkan redundan, gitu ya. Nah, sehingga rule validasi ini tidak serta-merta nanti diterapkan pada data yang kita miliki, tapi dicek dulu
bahwa antara satu rule validasi dengan rule validasi yang lain dia tidak redundan, tidak berulang, dan juga tidak kontradiktif, gitu ya. Nah, jadi di awal kita sebaiknya membuat rule validasi sebanyak-banyaknya yang menurut kita tahu. Kemudian dari rule validasi yang kita tahu tadi, kita seleksi lagi supaya tidak terjadi redundansi dan kontradiksi. Oke, kalau di dalam R kita akan dibantu dengan library validate. Di library validate ini akan melakukan pengecekan data sehingga lebih mudah. Bisa kita reproduce juga dengan mudah, bisa kita maintain juga dengan mudah. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita melakukan konfrontasi data dengan rule validasi yang sudah kita definisikan. Artinya rule validasinya kita terapkan pada data yang kita miliki. Bisa juga kita melakukan visualisasi, membuat ringkasan, kemudian import sama export rule validasi yang ada gitu ya ke format-format yang lain bisa. Kita bisa juga melakukan manipulasi atau mengubah gitu ya, mengubah rule validasi yang sudah kita miliki atau memfilter gitu ya. Oh, kalau gitu data yang punya saya ini saya hanya akan terapkan rule validasi A dan B saja, yang C sampai Z tidak kita terapkan. Ini bisa juga dengan library validate ini, ya, dan seterusnya. Oke, contohnya misalnya teman-teman nanti bisa dicoba ya, nanti dicoba. Misalnya kita menggunakan dataset gitu ya, salah satu datasetnya dataset CARS gitu ya. Kita melakukan validasinya dengan package validate ini, dengan library validate. Misalnya validatornya apa nih? Kita membuat rule validasinya dulu ya. Cara mendefinisikan adalah kita menyimpan nama rule validasinya, misalnya rules, kemudian dengan function validator gitu ya. Kemudian kita mendefinisikan batas-batas dari masing-masing variabel pada dataset tersebut. Misalnya untuk ini mobil cars, kalau yang namanya mobil ya cars itu kecepatannya itu harus lebih besar dari sama dengan 0, gitu ya. Nggak ada yang kecepatannya negatif, gitu ya. Nah, terus kemudian jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh itu lebih besar daripada sama dengan 0. Tidak ada jarak yang negatif, gitu ya. Terus kemudian misalnya adalah kecepatan dibandingkan jarak itu kurang dari sama dengan 1,5. Artinya normalnya mobil seperti itu. Misalnya. Ini adalah rule yang sudah kita definisikan. Kita memiliki beberapa rule nih. 1, 2, 3, dan 4. Kita punya 4 rule. Nah, setelah kita mendefinisikan 4 rule ini, ya, kita melakukan konfrontasi. Konfrontasi ini artinya kita menerapkan rule validasi tadi ke data kita dengan function confront. Kemudian ini adalah datanya cars, kemudian ini adalah rule validasinya. Kemudian hasilnya kita lakukan summary. Oke, nah ini yang mudah sekali kita lakukan di R. Ya. Berikutnya kita lakukan data cleaning. Nah di data cleaning ini apa sih yang kita lakukan sebenarnya di data cleaning? Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Pertama adalah melakukan pengecekan tipe datanya. Ya, kalau misalnya nama berarti tipe datanya adalah string, gitu ya, bukan tanggal, bukan angka. Nah, kita lakukan pengecekan dulu. Kemudian umur ini pastikan dulu bahwa umur itu tipe datanya adalah numerik, gitu ya, integer, ya. Bukan string ya, dan bukan kategorik ya. Kemudian kita melakukan normalisasi ya. Kemudian kalau misalnya ternyata ada data yang missing gitu ya, kita lakukan imputasinya ya. Kemudian setelah itu kita memperoleh data yang sudah konsisten, baru kita lakukan estimasi, analisis dengan statistical model yang sudah kita miliki. Nah, kita lihat nih, apa saja yang perlu kita lakukan di data cleaning ini. Yang pertama adalah missing values. Tadi saya sudah jelaskan ya, missing values ini adalah memang data-data dari responden atau bagian dari data kita yang tidak tersedia, ya, tidak tersedia. Cara yang paling umum yang kita
gunakan itu adalah menghapus gitu ya, menghapus. Ya sudah Pak, kalau gitu datanya yang nggak lengkap kita buang saja, ya kita buang saja. Ini namanya list-wise deletion. Keunggulannya apa? Gampang gitu ya, nggak perlu pakai mikir, gampang sekali ya. Kita hapus aja ya, kita hapus aja ya. Kalau misalnya ini kita lakukan, maka ada konsekuensinya, ada kekurangannya, yaitu jumlah sampel data kita tentu saja akan berkurang. Nah, kalau berkurang konsekuensinya apa? Ada beberapa model tertentu yang jika datanya terlalu sedikit, maka hasil yang kita peroleh akan tidak memuaskan. Terutama misalnya data model-model yang sifatnya nonlinier di machine learning, yang semakin banyak data, akurasinya semakin bagus. Nah, kalau data yang kita kurangi dengan menghapus data-data yang ada missing-nya, maka akurasinya akan turun secara drastis. Nah, oke. Ada beberapa missing data untuk tahapan saat ini yang perlu teman-teman ketahui. Ada 3 ya, itu MCAR gitu ya. Ini jika misalnya tidak ada hubungan antara hilangnya data dengan nilai yang apapun yang ada, baik data yang hilang maupun data yang diobservasi, observe variable. Nah, data yang hilang ini merupakan subset random dari data. Nah, missing data seperti ini bisa kita abaikan ya. Misalnya nih, responden nggak sengaja melewati beberapa pertanyaan di kuesioner, nggak sengaja. Nah, bisa kita lakukan penghapusan. Tidak harus. Ini bisa kita lakukan seperti ini. Kemudian jadi MCIR, missing data completely at random. Completely at random. Jadi betul-betul data yang missing tadi itu random sekali, betul-betul random. Ya itu tadi, misalnya contohnya adalah respondennya nggak sengaja gitu ya, respondennya nggak sengaja. Kemudian missing data at random. Nah, jadi kalau di sini tidak komplit, artinya tidak murni semuanya acak, tapi kita menduga bisa jadi ada hubungan nih, ada korelasi bahwa data itu tuh hilangnya dengan pola tertentu, ya, dengan pola tertentu. Ini misalnya nih ada pendapatan yang missing gitu ya. Nah, mungkin ini terkait dengan variabel pendidikan. Namun sebenarnya nggak terkait dengan nilai pendapatan yang sebenarnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita melakukan imputasi, ya, melakukan imputasi. Imputasinya misalnya dengan imputasi menggunakan common values atau nilai yang sering muncul yang lain, atau dengan menggunakan maximum likelihood. Ya, ini bisa kita. Kemudian MNAR, ya, missing data not at random, ya. Nah, ini artinya mekanisme hilangnya data tadi, missing data tadi itu tidak secara acak. Ya, tidak secara acak, tapi ada sebab tertentunya, ada pola tertentu yang diikuti. Contohnya apa? Contohnya adalah orang yang berpendidikan rendah itu memang cenderung kurang bisa menjawab pertanyaan tentang pendidikan, gitu ya. Sehingga ini bukan murni secara random missingnya, ya. Misalnya nih, yang pendidikannya misalnya tidak lulus SD, gitu ya. Ketika kita ada di kuesioner, kita bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan mengenai pendidikan, gitu ya, jawabannya mungkin kosong gitu ya dari kuesioner, dari responden tersebut, karena dia tidak memahami jawaban dari pertanyaan ini apa, dia tidak memahami, ya. Berarti ini missing datanya bukan random, ya, tapi ada polanya nih. Polanya yaitu apa? Yang pendidikannya rendah tadi, ya. Jadi di sini tidak tidak secara random munculnya. Misalnya lagi ada orang yang sakit parah gitu ya, sakit parah. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan tentang penyakitnya dia gitu ya, karena yang dia tahu hanya apa yang gejala yang dia alami, tapi untuk diagnosanya dia tidak tahu. Ini berarti juga bukan karena random, ya. Nah,
missing data yang seperti ini nggak boleh diabaikan. Ini harus kita lakukan imputasi, gitu ya. Harus kita lakukan imputasi. Oke, nah lalu bagaimana kita menerapkannya pada R ya? Di R ini pertama kita akan melakukan pengecekan dulu. Ya, kita cek dulu. Ada nggak missing data atau missing value pada data kita ya? Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, secara umum kita akan menggunakan data frame di mata kuliah ini untuk R ya, maka kita misalnya kita memiliki data frame dengan nama data, kita akan mengecek is NA gitu ya. Ada nggak yang NA not available? Ada nggak yang not available? Nah, kita cek nih, any is not available dari data kita. Kemudian cara kita mengecek berapa sih jumlah yang missing value-nya. Nah, kita lakukan summation. Sum is NA data. Kemudian kita mau mengecek bukan untuk keseluruhan data frame kita, tapi hanya untuk variabel tertentu saja, untuk kolom tertentu saja. Nah, ini bisa kita lakukan sama seperti di atasnya, hanya saja kita tambahkan $, kemudian nama variabelnya. Misalnya kita mau mengecek untuk variabel pendidikan gitu ya. Berarti sum is.na kemudian data $pendidikan. Gitu ya. Berarti kita hanya melakukan pengecekan missing value pada variabel pendidikan saja. Ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah mengidentifikasi adanya missing value, nah kita bagaimana menanganinya? Ada beberapa cara yang bisa kita pilih. Di R ya, yang pertama adalah kita menghapus data yang ada NA-nya, kita hapus. Ya, artinya misalnya tadi kita memiliki 10 juta penduduk gitu ya, yang 3.000 ternyata ada beberapa kolomnya yang kosong, maka 3.000 tadi kita hapus. Nah, kita menggunakan na.omit ya, data. Oke. Nah, lalu misalnya nggak semuanya, hanya yang pendidikannya kosong gitu ya, variabel tertentu saja kosong, maka kita menggunakan ini sama seperti di atas, tapi kita mendefinisikan variabelnya, ya $variabel. Lalu kalau kita nggak mau menghapus, tapi kita mengganti nilainya, yang isiannya kosong kita ganti dengan 0. Nah, maka kita ganti dengan ini. Data is NA kurung buka data kita isi dengan 0. Ya. Kemudian hal yang sama tapi khusus untuk kolom tertentu. Nah, ini bisa juga berarti datanya di sini kita tambahkan dengan nama variabelnya. Nama variabelnya kita cek is NA data yang untuk variabel tersebut yang ada NA-nya kita isi dengan 0. Oke. Lalu saya nggak mau mengisi dengan 0 nih. Saya mau mengisinya dengan mediannya, gitu ya. Nah, maka kita bisa isi dengan median. Oke, yang lain saya mau ngisinya bukan dengan median, saya mengisi dengan rata-rata atau min. Bisa kita ganti dengan min. Dan seterusnya. Nah, mudah sekali kan. Jadi kita tadi sudah belajar mengidentifikasinya, kemudian cara menangani kalau ada missing values-nya. Berikutnya, teman-teman semuanya adalah bagaimana kalau misalnya ada outliers. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu outlier. Pada prinsipnya, outlier ini adalah data atau unit data, elemen data yang nilainya itu berbeda jauh dengan data kita yang lain. Ya, berbeda jauh, nilainya berbeda jauh. Kenapa bisa muncul seperti ini? Munculnya seperti ini ada banyak ya. Ada human error, bisa karena intentional error, sampling error, measurement error, experimental error, error yang banyak ini. Jadi karena error. Outlier ini karena error, bisa muncul karena error. Tapi bisa juga karena memang secara alami gitu ya. Secara alami nih, natural secara alami ada di dalam dataset gitu ya. Misalnya nih berat badan mahasiswa misalnya harusnya secara umum itu antara misalnya nih 50 sampai 90 kg gitu ya. Ada satu mahasiswa berat badan 250 kg. Tapi dia betul mahasiswa, bukan error pada saat entry ya. Ini kita sebut sebagai natural outliers. Nah, secara umum kita akan membaginya menjadi dua, yaitu univariate
outlier serta multivariate outlier. Kalau univariate, dia itu nilai ekstrimnya hanya untuk satu variabel. Misalnya tadi hanya untuk berat badan saja. Dia outlier di berat badan. Ini namanya univariate. Multivariate ini kalau dia kombinasi dari nilai ekstrim untuk dua variabel. Misalnya tinggi badan dan berat badan. Normalnya orang itu kalau tinggi badannya misalnya 170 gitu ya, berat badannya adalah 70 gitu ya. Nah, ini tinggi badannya oke, tinggi badannya oke, 170, tapi berat badannya 200 gitu ya. Jadi 200-nya mungkin normal juga kalau misalnya tinggi badannya juga tinggi gitu ya. Nah, jadi di multivariate ini contohnya adalah kalau misalnya proporsi gitu ya, proporsi dari kombinasi dua variabel gitu ya. Misalnya lagi ada orang yang memiliki berat badan memiliki tinggi badan 150 gitu ya, 150. 150 ini wajar gitu ya, wajar. Nah, tapi berat badan dia misalnya adalah 180 gitu ya. Tinggi badannya 150 tapi berat badannya adalah 180 misalnya. Nah, maka 180 berat badan 180 mungkin normal juga kalau misalnya dia tinggi badannya lebih dari itu. Misalnya tinggi badannya ada 280 misalnya. Nah, tapi karena dia tinggi badannya hanya 150, maka ini menjadi outlier. Oke, nah outlier ini adalah kombinasi dari dua variabel tadi, tinggi badan dan berat badan. Ini kita sebut sebagai multivariate outlier. Setidaknya dua variabel. Kemudian outlier sendiri kita bisa menyebutnya membagi menjadi tiga, yaitu global outlier, ya. Outliernya itu ya hanya sedikit gitu ya, hanya 1-2 saja dia berbeda dengan sisa data yang lainnya. Ini kita sebut sebagai global outlier. Atau collective outlier. Collective outlier ini artinya sekumpulan. Jadi yang outlier itu tidak hanya 1-2 tapi sekumpulan. Nah, karena sekumpulannya ini yang kemudian dia membuat berbeda. Misalnya rentang jarak antara satu data dengan data yang lain itu cukup banyak berbeda. Tapi ada sekumpulan data subsetnya dia mengumpul nih di satu tempat. Ini kita sebut sebagai collective outlier. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai contextual atau conditional outlier. Misalnya adalah suhu. Nah, misalnya ini suhu suhu suatu wilayah, Sebenarnya temperatur atau suhu wilayah itu misalnya ini adalah 25 derajat Celcius gitu ya, 25 derajat Celcius. Sebenarnya normal. Tapi karena terjadi misalnya di bulan Juni di mana seharusnya ini musim panas, misalnya ini contohnya adalah di negara di Eropa gitu ya. Bulan Juni ini harusnya musim panas gitu ya. Kenapa temperaturnya malah justru rendah? Oke, ini kita sebut sebagai conditional atau kontekstual. Jadi sebenarnya dia tidak outlier, tapi karena kondisi tertentu atau sesuai konteksnya tidak sesuai, maka kita sebut sebagai kontekstual atau conditional outlier. Ya. Nah, selain itu, teman-teman semuanya, kita bisa mengidentifikasi outlier itu secara visual. Yang pertama adalah kita menggunakan box plot. Ini paling mudah kita gunakan. Sering kali kita dengan mudah menggunakan. Pada box plot gitu ya, yang titik yang ada di luar dari range box plot tadi, maka dia adalah outlier. Ya, di sini kelihatan nih variable wind speed, kemudian hum ini ada outliernya, ya terlihat. Mudah sekali dengan menggunakan box plot. Kemudian dengan menggunakan scatter plot ini juga bisa kita identifikasi. Kalau dengan box plot, maka kita identifikasi outliernya adalah per variabel, satu demi satu. Kalau dengan scatter plot, maka kita bisa membandingkan untuk 2 atau 3 variabel sekaligus. Kalau 2 variabel, maka munculnya nanti adalah 2 dimensi seperti ini. Kalau 3 variabel, maka munculnya nanti adalah 3 dimensi. Oke, nah ini mudah sekali kita mengidentifikasi outliernya. Cara yang lain ini sebenarnya lebih advance dan ini bagian dari teknik clustering, yaitu DB-scan. DB-scan ini adalah model clustering yang menggunakan density base, artinya
wilayah-wilayah yang kerapatannya padat untuk data itu dianggap sebagai data yang normal gitu ya. Yang di luar itu maka kita kategorikan sebagai outlier gitu ya. Nah, ini di BISCAN ini bisa mengidentifikasi outlier-outlier tersebut. Misalnya seperti ini. Ya, ini harusnya kumpulan data yang wajarnya ada di sini. Di sini adalah outlier. Nah, dengan di BISCAN itu melakukan scanning. Dia melakukan scanning menurut kepadatan dari data. Ya, untuk data yang tidak masuk ke dalam kepadatannya, maka oleh di BISCAN akan otomatis dikategorikan sebagai outlier atau noise, gitu ya, tergantung dari definisi yang kita gunakan. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan ini dengan packages library di BISCAN, ya. Kemudian menggunakan outlier detection function-nya adalah gloss LOF atau point density. Ya, ini mudah sekali. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi dengan menggunakan z-score, ya, z-score. Kalau di z-score ini kita melihatnya dengan menggunakan kurva distribusi normal, ya. Yang ada di bagian tengah ini adalah yang paling normal gitu ya, not unusual gitu ya. Kemudian yang di samping kanan dan kirinya, nah ini masih lumayan normal gitu ya. Tapi yang di paling ujung yang nilainya paling ekstrim ini adalah outlier-nya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan z-score dengan DR seperti ini. Bisa juga kita dengan menggunakan IQR, interquantile range gitu ya. Di sini mirip seperti box plot tadi ya, mirip seperti box plot. Outlier-nya berarti nanti yang ada di luar box plot-nya ya, ada di luar box plot. Ini adalah outlier. Oke, ada beberapa teknik yang lain yang bisa kita gunakan juga untuk melakukan identifikasi dari outlier. Bisa baik yang berupa parametrik maupun yang non parametrik. Tentu saja ini tidak ada yang perfect ya, masing-masing bekerja dengan kelebihan dan kelemahan tertentu. Nah, ini untuk metode-metode ini tidak selalu semuanya kita gunakan, akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya secara umum hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan sudah cukup untuk teman-teman, bisa dengan menggunakan box plot, bisa dengan menggunakan di BISCAN itu sudah cukup sangat powerful sekali untuk melakukan deteksi dari outlier. Oke, kemudian bagaimana kita mengatasi outlier ini di R? Kita bisa membuang outlier yang sudah kita temukan tadi, atau kita lakukan pendekatan kuantil. Jadi kita dekati dengan nilai kuantil yang terdekat, ya. Atau kita ganti nilai outliernya dengan rata-rata atau dengan mediannya. Artinya kita imputasi. Oke, nilai outlier ini akan kita lakukan perubahan datanya, kita modifikasi, kita lakukan imputasinya. Oke. Nah, berikutnya adalah pada saat kita melakukan merapikan data ya, merapikan data. Pada prinsipnya sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa function di R ya untuk merapikan data ini. Ya. Kata kuncinya adalah kita mau melakukan merapikan datanya ini di level apa? Nah, apakah di level variabel, artinya level kolom gitu ya, secara vertikal, ataukah menurut elemen ya atau observation ya, ini berarti secara horizontal, ataukah menurut masing-masing value-nya. Nah, tadi merapikan data ini nanti bisa kita kombinasikan dengan identifikasi dari outlier yang sudah kita lakukan tadi. Ini ada beberapa function yang berguna, teman-teman bisa gunakan ini, separate, kemudian unite, kemudian pivot longer sama pivot wider-nya. Oke, mungkin seperti ini data preparation yang perlu kita pelajari teman-teman semuanya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa data preparation ini sesuatu yang tricky ya, tidak mudah, tapi dalam banyak kasus kita akan menghabiskan banyak waktu di sini supaya apa? Supaya hasil dari model yang kita lakukan nanti betul-betul optimal gitu ya. Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, hasilnya biasanya kurang optimal. Mungkin seperti ini dulu, saya tutup dulu ya untuk presentasinya. Silahkan kalau ada pertanyaan.